Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan sampaikan pelajaran mengenai bait suci Allah. Saudara, bait suci Allah ini menjadi menarik sekali kita bahas dan kita harus pahami saat ini. Karena Tuhan Yesus pun bahkan disalib itu karena perkara bait suci. Saudara, kalau dari alur permulaannya bait suci itu berasal dari alur yang sama. Saudara, pertama dari zaman Musa itu bait suci bernama tabernakel atau miskan, saudaraku, tempat singgah atau tempat Allah hadir. Saudaraku, kemudian di zaman-zaman selanjutnya bait suci itu kemudian berkembang pada saat Raja Salomo, ada bait suci Salomo. Kemudian bait suci itu diruntuhkan, kemudian dibangun lagi pada zaman Zerubabel. Kemudian bait suci pada zaman Zerubabel itu direhab sedemikian luar biasa oleh Raja Herodes Agung pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu ternyata disalib karena masalah bait suci? Ketika orang Yahudi, imam-imam kepala, imam besar, mereka kekeh mempertahankan bahwa yang disebut bait suci Allah itu adalah bangunan yang terbuat dari, saudaraku, seperti apa yang direhab oleh Herodes Agung, dari batu, dari permata, dari segala sesuatu yang indah-indah. Tetapi Tuhan Yesus justru katakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, rombak bait Allah yang seperti itu, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara, ini yang nanti akhirnya, saudaraku, menghentar Tuhan Yesus itu pada proses penyaliban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Injil Matius pasal 26 ayat 57. Ini perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Saudara, jadi Yesus itu di hadapan mahkamah agama. Pertama, ini karena pengkhianat Yudas, saudaraku, karena pengkhianatan Yudas yang bekerja sama dengan imam-imam pada saat itu, saudara, kemudian menangkap Tuhan Yesus. Saudaraku, akhirnya Yesus diserahkan kepada mahkamah agama. Saudara, dan apa yang terjadi di mahkamah agama tersebut? Kita akan membaca. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Amin. Saudaraku, di sini kita perhatikan dulu. Ternyata, saudaraku, yang punya inisiatif, yang punya kebencian, yang punya rasa dendam, yang marah, yang ingin membunuh Tuhan Yesus, itu justru bukan orang-orang jauh, saudaraku. Ini justru orang-orang yang sama-sama memiliki latar belakang Alkitab yang cukup mumpuni. Imam besar Kayafas, saudaraku, itu dia tentu sangat paham mengenai kitab suci ini, mengenai Taurat, mengenai, saudaraku, kitab-kitab perjanjian lama, peraturan di dalam imamat. Sangat paham sekali imam besar Kayafas ini, saudaraku. Bahkan dia juga, keluarganya juga imam-imam, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca surat ini, saudaraku, membaca di dalam kitab Injil ini, saudaraku, betapa ternyata Tuhan Yesus itu yang menyalibkan, yang mengadili, yang memusuhi itu bukan orang jauh, saudaraku. Justru orang-orang yang memiliki latar belakang sama-sama, saudaraku, yaitu latar belakang pengetahuan Alkitab. Cuma karena pemahamannya yang satu lahiriah, kemudian yang satu pemahamannya adalah rohani, saudaraku, ini akhirnya menimbulkan satu perpecahan yang luar biasa. Saudaraku, imam besar bersama dengan bangsa Yahudi pada saat itu, saudaraku, memiliki satu keyakinan yang tidak bisa
diganggu gugat oleh siapapun bahwa bait suci ya adalah bait suci yang direhab oleh Herodes itu yang harus dipertahankan. Itulah bait suci yang mereka agung-agungkan. Bahkan sampai dengan saat ini ada kerinduan dari mereka untuk membangun bait suci yang dahulu dirobohkan oleh Jenderal Titus pada 70 Masehi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi yang memiliki nafsu bunuhan, yang memiliki rasa benci, yang memiliki rasa permusuhan terhadap Tuhan Yesus itu justru bukan orang jauh, tetapi orang-orang yang sama-sama memiliki pengetahuan dan dasar yang sama. Berangkat dari pengetahuan yang sama, yaitu kitab-kitab perjanjian lama. Saudaraku, tetapi Tuhan Yesus ini saudaraku, dia berkembang di dalam alam roh saudaraku. Karena dia memang untuk menyempurnakan hukum Taurat saudaraku. Akhirnya dia memberitahu bahwa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan dengan bait suci Allah itu bukan seperti apa yang dilakukan selama ini. Saudaraku, yang mengagung-agungkan bait suci yang lahiriah, bait suci Salomo yang demikian megah, bait suci zaman Zerubabel yang direhab oleh Raja Herodes Agung sedemikian megah, bahkan dikatakan melebihi bait Allah yang semula. Saudaraku, jadi kebanggaan-kebanggaan ini saudaraku. Dan saudara tahu Herodes itu juga bukan orang yang buta Alkitab. Di samping kiri dan kanannya itu orang yang paham Alkitab, yang sangat mengerti, yang sangat ngelotok di kepala mereka tentang pengetahuan-pengetahuan Alkitab itu saudaraku. Saudara, tetapi ketika Tuhan mengungkap buka rahasia firman yang begitu dalam, mereka nggak bisa terima. Akal mereka berontak. Akhirnya Tuhan Yesus dikatakan sesat dan menghujat Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu sekarang kita hendaknya hati-hati saudaraku. Kalau ada arus pembangunan bait Allah secara jasmani, saudaraku, bangsa Israel rindu mendirikan bait sucinya lagi karena saat ini mereka nggak punya bait suci. Adanya ya sinagog-sinagog seperti kalau kita beribadah di gereja-gereja begitu saudaraku. Tapi mereka tidak punya bait suci yang alurnya dari tabernakel, bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, bait suci yang direhab oleh Raja Herodes. Itu alurnya mereka tidak punya sekarang, nggak punya bait suci dan ingin mendirikan bait suci itu lagi. Saudara bisa bayangkan, kalau bait suci itu didirikan lagi, itu apakah kira-kira nanti orang yang membangun bait suci Allah itu akan menerima Tuhan Yesus? Saudara, ini pasti tidak saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, kemudian di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 justru dikatakan, ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka hendaknya orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku, jadi suatu ketika bait Allah yang roboh, yang dirobohkan oleh Jenderal Titus itu nanti di akhir zaman akan dibangun lagi saudaraku. Dan ketika nanti itu jadi saudaraku, nanti itu merupakan tempat berdirinya si pembinasa keji. Yang ditulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 saudaraku. Pada pertengahan 7 tahun itu saudaraku, maka pembinasa keji itu muncul. Saudaraku, pertengahan 7 tahun itu artinya 3,5 tahun saudaraku. Jadi masa antikris itu 3,5 tahun saudaraku. Seperti ditulis di dalam kitab Wahyu berulang kali, lebih dari 4 kali. Bahwa masa antikris itu 1260 hari. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Atau 42 bulan. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 5 menuliskan begitu. 42 bulan masa antikris itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada arus pembangunan bait suci secara lahiriah, kok malah kita mau mendukung, mau membantu secara finansial dan lain sebagainya, ini betul-betul jalan pikiran yang kurang baik ya saudaraku. Jalan pikiran yang kurang tepat.
Di sana itu dahulu Kayafas, imam besar itu yang mengadili Tuhan Yesus, yang bermusuhan dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Kita baca di dalam ayat selanjutnya. Ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Tuhan memang ngomong begitu. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi terhadap bait suci yang lahiriah itu Tuhan tidak berkenan loh, saudaraku. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan bangunan bait Allah yang megah yang direhab oleh Herodes Agung itu, yang nanti di akhir zaman akan dibangun kembali, bahkan nanti menjadi markasnya, saudaraku, tempat munculnya pembinasa keji di akhir zaman. Itu Injil Matius pasal 24 menuliskan begitu. Ini bukan kata saya. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan membaca ayatnya. Ayat 61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan ini memang Tuhan ngomong. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Saudara, jadi luar biasa sekali tuduhan terhadap Tuhan Yesus dari imam besar, saudaraku. Ini imam besar, saudaraku. Imam besar menurut hukum Taurat, saudaraku. Imam besar yang menjadi imam di bait suci yang megah, yang direhab oleh Raja Herodes Agung pada saat itu. Namanya Kayafas ini, saudaraku. Ini imam besar, paham kitab-kitab suci. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, saudaraku, itu paham dia. Tetapi dia melawan Tuhan Yesus. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang rohani. Sesuatu yang merupakan kegenapan dari hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut saya akan bacakan di dalam Roma pasal 11 ayat 28 sampai 30. Perhatikan baik-baik. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, suatu ketika di dalam kegerakan kuda putih yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan nanti pelaksanaan pemeterian itu di Wahyu pasal 7, kita akan menjangkau bangsa Israel itu yang dahulu, saudaraku, memusuhi, bahkan membuang Yesus, saudaraku. Tidak menerima Yesus. Tuhan Yesus disalibkan. Itu oleh keputusan, saudaraku, imam besar Kayafas ini, saudaraku.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh kemurahan yang kita peroleh, saudaraku, kemurahan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita harus kembali menjangkau bangsa Israel, saudaraku. Karena mereka umat pilihan yang harus kita jangkau kembali, saudaraku. Dan kegerakan menjangkau bangsa Israel ini disebut kegerakan kuda putih. Ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dan nanti hasil dari kegerakan kuda putih ini adalah dimeteraikannya suku-suku bangsa Israel sebanyak 144.000 dari suku-suku Israel nanti dimeteraikan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perbedaan, saudaraku, pandangan mengenai bait suci Allah inilah yang menyebabkan dahulu Tuhan Yesus itu disalibkan. Saudaraku, mereka giat membangun bait suci yang lahiriah, yang merupakan kelanjutan dari tabernakel, kelanjutan dari bait suci Salomo, kelanjutan dari bait suci Zerubabel, kelanjutan dari bait suci yang direhab oleh Raja Herodes Agung, saudaraku, yang dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, dan nanti di akhir zaman nanti ini akan dibangun lagi. Saudaraku, mereka akan menegakkan ini bait suci secara lahiriah. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus ini membawa kita membangun bait suci Allah secara rohani. Bait suci Allah secara rohani itu apa, saudaraku? Ini pertama, secara mikro. Ini ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ini bait suci yang pertama yang harus kita bangun dan kita mengerti adalah tubuh kita yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Seluruh gerakan dan aktivitas badan kita harus, saudaraku, mencerminkan sifat bait suci. Sifat yang benar, sifat yang mulia, sifat yang kudus. Jadi seluruh organ tubuh kita ini harus kita gunakan untuk sifat-sifat yang benar, mulia, dan kudus. Seperti sifatnya bait suci Allah. Saudara, ini pengertian yang pertama, pengertian mikro pertama, saudaraku, yaitu terbangunnya badan kita secara pribadi menjadi bait suci Allah. Kemudian pengertian makro, saudaraku, ini terbangunnya sidang mempelai wanita anak domba Allah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, saudaraku, yang sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini merupakan gambaran dari jemaat Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, saudaraku, dan juga dengan bangsa Israel yang kita jangkau tadi melalui kegerakan kuda putih tadi. Saudaraku, kita bersatu dalam satu kesatuan yang kudus, saudaraku. Dan ini disebut sebagai sidang mempelai wanita anak domba Allah. Selain bersatu juga harus terukur rohaninya menjadi bait suci. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Diberikan kepadaku sebatang buluh dengan kata-kata bahwa ukurlah bait suci, saudaraku, dan yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan mezbah, saudaraku, tetapi kecualikan pelataran. Maaf, saudaraku, bait suci Allah dan mezbah itu diangkat, tetapi kecualikan pelataran. Artinya orang-orang yang terukur menjadi bait suci Allah, itu mereka nanti akan, saudaraku, menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah yang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 itu mereka nanti akan diungsikan Viogo ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan yang namanya di dalam kitab Wahyu disebut padang gurun pengungsian, saudaraku. Kemudian yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 14 itu digambarkan dan wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, sebelum rapture, itu jemaat-jemaat akan diungsikan. Saya tidak menyebut gereja ya, saudaraku. Jemaat-jemaat. Kenapa, saudara? Karena
Tuhan memilihnya ini secara personal. Saudaraku, jadi seperti berulang saya sampaikan, dalam satu gereja A misalkan saudaraku, ini enggak semua jemaatnya nanti diungsikan dan diangkat. Enggak semua diungsikan dan rapture, tetapi dipilih oleh Tuhan yang memenuhi kriteria iman tertentu. Saudaraku, jadi pemilihan Tuhan ini bersifat personal sekali. Bahkan ketika pengungsian itu terjadi, saudaraku, yang di peranginan, saudaraku, nggak usah turun. Yang di ladang nggak usah pulang. Ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang yang berada di satu tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ini betapa menggambarkan bahwa pemilihan Tuhan di akhir zaman, ketika Tuhan memilih mempelainya, ketika Tuhan menyeleksi sidang mempelainya yang layak untuk diungsikan selama 1260 hari, kemudian rapture itu adalah orang-orang yang betul-betul terpilih, saudaraku. Dan pemilihannya ini betul-betul bersifat personal, saudaraku, sangat pribadi. Jadi dalam satu gereja A, saudaraku, itu enggak semua diungsikan dan diangkat, tapi dipilih. Dalam satu gereja B itu juga tidak semua, saudaraku, tetapi dipilih oleh Tuhan. Inilah keadilan Tuhan, bahwa dari gereja apapun saudara, asal saudara betul-betul bertumbuh di dalam iman, mengenal kebenaran, maka saudara layak untuk berlomba-lomba menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini keadilan Tuhan, saudaraku. Sehingga, saudaraku, kita tidak perlu mengkultuskan satu organisasi gereja, saudaraku, karena semuanya nanti akan menyatu menjadi organisme tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, arah dari ibadah kita ini adalah terbangunnya pertama secara mikro, badan kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dengan menjadi tempat kediaman Roh Kudus, pernah saya sampaikan, saudara akan memperoleh kemenangan. Kalau rumah kita, badan kita ini menjadi rumah Tuhan, rumah Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu sang raja, saudaraku. Artinya badan kita ini menjadi seperti kerajaan yang turun ke bumi, saudaraku. Dan kalau kerajaan itu, saudaraku, itu pasti dilengkapi dengan segala macam fasilitas kemuliaan kerajaan. Berbagai macam keindahan, berkat, dan lain sebagainya. Perlindungan, pasukan disiapkan. Dan pasukan yang mengawal kita nanti wujudnya adalah malaikat surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu perlindungan bagi orang-orang yang menjadi bait suci. Teristimewa nanti orang-orang yang menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, ini yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Yang dimaksud dengan bait Allah ternyata adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu pertama menunjuk kepada kita pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua menunjuk kepada sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, jadi saudara jangan terkecoh kalau sekarang ada arus lahiriah yang ingin kembali menegakkan aturan-aturan Taurat itu, saudaraku. Yang ingin kembali menegakkan aturan-aturan imam besar lahiriah itu, saudaraku. Saudara jangan ikut arus yang itu. Kita harus mengikuti arus kegerakan yang dipimpin oleh imam besar agung. Saudaraku, Ibrani katakan, karena imam besar yang kita punya adalah imam besar yang sudah melintasi segala langit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi imam besar kita itu dahsyat, nggak perlu pesawat, saudaraku. Imam besar kita juga bukan imam besar yang keluar masuk bait suci lahiriah, saudaraku, tetapi imam besar yang begitu dahsyat. Dan di dalam kitab Wahyu, imam besar itu tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Dia menyatakan diri secara gamblang, detail dirinya. Saudaraku, dan pelayanan imam besar ini, saudaraku, Tuhan percayakan kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, yang di tangan kanan imam besar agung, dia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu secara fisiknya adalah di Wahyu pasal 19,
Maka ketika dia tampil di Wahyu pasal 1, dia memberikan amanat imamat penyucian, amanat imam besar itu kepada tangan kanannya, kepada 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini arah dari ibadah kita. Kita adalah memiliki arah untuk membangun bait Allah rohani, menjadikan tubuh ini tempat kediaman Roh Kudus. Kemudian kita, saudaraku, semakin hari semakin mencerminkan sifat bait suci di dalam kehidupan kita ini, dalam segenap organ tubuh kita ini. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan membentuk sidang mempelai wanita anak domba Allah, jemaat yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita ini saudara yang sangat dekat, yang disatukan oleh tubuh dan darah Tuhan. Jadi kita ini saudara sedarah dan sedaging di dalam tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara jangan terjebak dalam pembangunan bait Allah yang lahiriah, karena itu nanti akan mengarahkan kepada Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, saudaraku, dan itu arusnya imam besar Kayafas yang dahulu, saudaraku, memvonis Tuhan Yesus itu. Saudaraku, masa itu mau dibangun lagi, saudaraku? Masa saudara mau ikut? Dibangun lagi boleh, karena itu memang rencana Tuhan, saudaraku, untuk supaya nanti pembinasa keji berdiri dari sana. Saudaraku, tetapi kita akan membangun bait Allah yang rohani. Yang pertama adalah badan kita, kemudian yang kedua, saudaraku, adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Demikian kiranya Tuhan memberkati saudara dengan satu pengajaran, pengertian, dengan satu hikmat yang luar biasa sehingga saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.